Jadi meskipun cewek itu punya cowok, lo bersaing untuk dapetin dia? Oh iya. Selama janur kuning, Enggak. selama benang kuning belum lengkung. Gak tau sih kalau percintaan gue kalau kompetisi pasti gue nggak pernah mau ikutan. Oh ya? Iya, sama berarti. Kalau kan? cinta ya, gue ada pertanyaan. Iya, bener. Apaan tuh? Kalau gue tuh banyak gagalnya di hidup dibanding mulus. Berhasil ya. Kalau gue bilang sih 70% banyak gagalnya. Jadi jangan kalian semua nganggap bahwa kegagalan kalian tuh jadi kalian tuh nggak punya kemampuan, nggak punya apa. Yakin aja dalam kegagalan pasti akan ada hikmahnya. Yang bener nggak, Di? Hai semua. Bagian Baik lagi ke Ide Garasi. Dia. Ngomong. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang Kompetisi. kompetisi. Kompetisi Kita apa? emang gak ada jiwa. Oh iya. Halo semuanya, sahabat Garasi, jumpa lagi di Ide Garasi. Dan kali ini sudah katakan ada Manjoy, ada gua Gadir Gantara, ada Zofrangga, ada Edward, ada Dila, Bondan, Bons. Manjo tuh Maman Kinder Joy. Aduh, iklan tuh. Enak ya Kinder Joy itu? Aduh, iklan. Nggak apa dikainin Zofrangga. Kinder Joy Kinder Joy itu kan biasanya Nestle. itu makanan bikin orang tua kesel. Karena dijualnya di bagian depan etalasenya Indomaret. Iya. Oh, anak kecil pasti ngeliat ya? Iya kan? Dan isinya dikit lagi. Isinya dikit lagi, terus mahal lagi. Oh, jadi ngebahas Kinder Joy ya? Berapa sih harganya? 17 Kita ribu. ngebahas Enggak, itu. lebih puluhan ribu. Mending Ya. kita ngebahas ini aja yuk, agak aja yuk. Kamu tuh nama kamu bisa jadi bule tahu. Kalau Anya jadi Garing, ganti ya. garing, Garing. garing. Jadinya apa? Garing. Enggak. Ega itu nama bule kan? Guy. Dia kan bukan IA belakangnya. Oh iya ya. H. Ini kita udah mulai ya guys ya. Sumpah gua nggak nyambung. Oke, kita kembali ke pembahasan. Sebenarnya hari ini kita pengen ngebahas agak berat-berat juga sih. Sampai Seperti makan kayak ya, kemarin kita udah ngebahas yang namanya apa sih kemarin bahasnya? Ekspektasi. Ekspektasi. Sekarang kita mau bahas kompetitif atau jiwa-jiwa kompetitif. Apakah jiwa kompetitif itu dibutuhkan? Bagus nggak sih punya jiwa kompetitif? Atau justru jiwa kompetitif itu justru berdampak negatif buat kita semua gitu loh. Itu akan kita kupas tuntas di sini di Ide Garasi untuk sahabat garasi. Anjas. Garasi Jaya jaya pasti jaya. menginspirasi ya guys Oh? ya. Oh, itu ya, harus Dia ya? ingat tuh. Oh, ya, harus itu ya? Ya. Lagi. Oke, kita ulang. Ide Garasi pasti menginspirasi. Iya, Kok gue guys, sendiri? Ya guys ya. Ya guys Dia ya. kampret. Oke. Ya, pokoknya gitulah. Awalan kita ngomongin apa gak? Sebenarnya kita harus ngebahas dulu sih yang namanya kompetitif itu apa gitu. Definisi kompetitif itu apa? Kalau menurut gue kompetitif itu adalah jiwa yang mempunyai ciri-cirinya tuh orang itu apa ya? Masa bersaing gitu loh. Pengen bersaing, pengen selalu lebih unggul dari siapapun gitu. Apalagi di sekitarnya dia pengen punya jiwa itu. Bahkan orang-orang yang punya jiwa kompetitif itu terlihat dari kecil. Contohnya gue pribadi dari kecil, gue orang yang punya jiwa kompetitif tinggi. Gue suka ikut lomba, gue suka kompetisi, gue suka lomba apa yang gue ikutin, lomba lukis, lomba menggambar, lomba badminton, lomba lari, lomba balap karung. Dan gue harus juara gitu. Dan dari SD gue harus ranking gitu. Itu tuh. Itu masa kecilnya agak. Iya. Kalau Mas Manjoy, Hmm. apa ya gue dulu ya? Lebih ke lomba 17-an sih kalau gue. Itu ada jiwa kompetisinya. Itu ada jiwa kompetisi ya 17-an. 17-an sih gue lebih nafsu dimenangin Nafsu? lombaan. Nah, Nafsu menang. Gairah buat jadi pemenang tuh ada. dia ada nafsu untuk menang. Ya. Nafsu bukan menang, nafsu di kebon. Nafsu menang. Jadi ada nafsu untuk menang pas 17 tahunan, 17-an. Gimana? 17 tahunan. 17-an deh. 17-an, 17 lomba 17. Cuma itu, cuma event tahunan aja. Nggak ada event yang lain gitu. Wah, gila nih gue suruh mikir-mikir. Agak Oke, masa kecil gue lihat dulu ya, gue lupa. Nggak, sebenarnya ini nggak harus mikir sih, tunggu ya. Ini nggak harus jadi- mikir. No, kebetulan tuh teman kita ini dia kan short memory loss ya. Jadi pasti yang 3 hari aja dia udah lupa, apalagi masa kecil. Kita harus memaklumi itu guys. Ya pokoknya yang gue inget 17-an jiwa ya Ngelek ya? Kayaknya ada yang ngelek gitu, buffering gitu. Pingin nambah ya. Kalau Ibu Dila Waktu kecil. suka kompetisi? Kompetisi apa?
Lomba apa ya? 17-an juga sih. Kan gue nggak mungkin jawab gue MTQ gitu kan, nggak mungkin. apa show off flexing aja nggak apa-apa kok. Iya, Flexing, lomba-lomba ini aja sih. Misalnya badminton dari kecil. Oh dari kecil emang suka olahraga ya? Wih, ngadu lah gitu. Anet Apa ya? Kenapa lu ngeliat gue? Kenapa lu ngadu? Gue kan nggak tahu masa kecil lo gimana. Tapi iya juga sih. Jadi Lu energi kan nggak orang kenal tuh dia dari kena kecil. semua. Gue nggak tahu. Kenapa di Berenang gue, berenang. Enggak, kalau aku waktu kecil apa ya? Enggak tuh. Masang spanduk. No. Jadi kalau dulu di Manado tuh pas kecil tuh ada tuh kayak namanya pawai gitu. Pawai itu kayak Oh. acara yang kayak marching band gitu-gitu. Dan aku Mau tuh lihat foto? jangan. Oh jadi ininya ya? Jadi Oh, ada fotonya, mayoret ya? Ada fotonya. Dan aku tuh kayak dulu kan masa kecil aku pas masa itu aku kan pendek kecil banget kan. Jadi di anak-anak seumuran aku tuh ada yang tinggi, ada apa. Jadi pasti kalau mayoret pasti orang selalu nyarinya yang tinggi, yang bisa lempar itu tuh apa Oh. tuh stick. Mau lihat fotonya? Dulu waktu kecil paling tinggi gitu. Nah, Mana nih kabar? Karena bule. jelek banget. Enggak banget sih. Kok dia ada? Mana sih? Ada bang. Anjing. Anjing itu buluk banget. Iya emang kebetulan belum. Itu Buluk Manado, banget. Bang. Gila. Itu masih kecil. Suntik putih ya, umur itu ya? berapa Apaan tuh? Sama Sama aja aja tuh. Berarti sekarang buluk juga. Nggak, sama. Dengan kata lain sekarang Nggak. buluk juga berarti sama Nggak, aja kayak katanya. kecil-kecil banget. Sama aja. SMP maksudnya. ya? Ini SMP. Kalau tapi dari SD itu jiwa aku untuk kayak aku mau nanti SD, SMP, SMA aku mau jadi mayoret terus gitu. Jadi kayak ada lah jiwa itu di diri aku. Dan ya alhamdulillah ya udah bisa gitu. Tapi tanpa jahat, tanpa menyingkirkan orang ya, naik sendiri ya guys. Ya Yoi. guys ya. Gitu ya guys ya. Kalau bapak sendiri, Saya nggak punya. jiwa kompetitif serius. Nggak ada, Ya sumpah. udahlah saya nggak mau menang gitu. dari kecil itu yang jiwa kompetitif tuh kakak gue yang kedua. Dia ikut lomba lukis, lomba apa segala macem. Tapi kalau gue nggak Berarti itu. lebih. Dari kecil emang gue nggak ada jiwa kompetitifnya. Kayak ngalah aja. Oh iya. Bener, Emang kelihatan sih. Emang dari nggak tahu ya dari keluarganya. Enggak sih. Nggak ada. Nah, kalau menurut kalian semua, jiwa kompetitif itu gimana nih? Apakah dampaknya positif atau negatif? Kalau dari Kak Dila dulu deh. Ntar satu-satu. Kalau dia tuh tergantung ya tujuannya. Kalau misalnya itu bagus untuk integritas diri kita, ya itu harus dilakukan gitu. Menguntungkan nggak? Menguntungkan secara positif ya gitu. Tapi kalau misalnya itu buang-buang waktu lo ya, kayaknya mending yang lain deh lo kerjain gitu. Misal Apa misalnya? Contohnya baru mau nanya. bersaing masalah cowok. Rebutan cowok. Kalau menurut gue itu nggak bagus buat kita ya tinggalin aja. Tapi nggak berjuang demi cinta dong namanya. Berjuang demi cinta, kalau dianya memilih ada yang kedua, mending dia milih yang kedua. Oh, ini Cinta itu posisi kan dari kalau kedua. dua-duanya, kalau cuma dia sendiri doang. Cinta lagi. Iya cinta mulu, jangan dong. Cinta aku bakal. Ya tapi Anda nyambungin ke situ tadi. Bener. Gitu. Oke, kalau Anet berarti apa? Sama seperti jawaban Kadila. Kebetulan ya. Apa tuh? Yang tadi Kadila ngomongin itu aku copy paste. Karena pemikiran aku sama seperti dia. Oke, ya kan, nextnya Kak? abis ini Anet dulu aja, saya. Ini yang Kak Dila dulu deh, ini kan salah juga sih saya. Tapi sama, menurut aku Mungkin ada perempuan positif, kali ya. ada positif, ada negatifnya. Tinggal di mana kita memilah-milahnya gitu. Berarti bisa Jadi dibilang nggak bisa kadang dibilang positif, nggak bisa dibilang negatif Iya. juga. kadang dibutuhkan, kadang enggak gitu loh Joko itu. Tergantung case-nya. Tergantung case. Oke. Boleh. Kalau Bapak Azzohra enggak? Nggak ada lagi. Kalau gue kompetisi ya positif menurut gue ya, karena untuk mengembangkan diri sih. Kalau untuk gue apapun ya kompetisinya tentang apapun, kecuali gak tau sih kalau percintaan. Gue kalau kompetisi pasti gue nggak pernah mau ikutan. Oh ya? Iya, sama berarti. Kalau kan. cinta ya, tapi kalau misalnya kerjaan, karir lah pokoknya. Karir apapun itu pasti gue selalu kompetitif. Gua harus dapat peran itu. Ya, gitu ya? jadi kayak ngelawan diri sendiri. Ah. Perang sama diri sendiri jadi. Mm-mm.
Gitu. Masa orang lain bisa kita enggak gitu. Iya. So, gue bisa mikir kayak gitu Iya, tuh. iya. Sama-sama makan nasi gitu. Iya. Masa kita nggak bisa. Masa dia bisa sih? Benar-benar. Gue nggak bisa. Mm-mm. Ya kalau manja nggak usah ditanya ya. Iya. Ntar dia bilang, Jadi tuh manja itu di sini dia cuma jadi patung. ya udah di HP deh. Kalau menurut lo gimana? Enggak, kalau menurut gua positif ya, semuanya sih kalau menurut gua positif ini. Positif, nggak ada negatif ya? Mau percintaan juga tetap gua anggapnya itu positif. Positif. Jadi lu akan bersaing. Karena kayak ya tetap kayak gimana sih, sampai mana sih nih gua gitu, Jadi sampai meskipun cewek itu punya cowok, lo bersaing untuk dapetin dia. oh iya. Oh iya. Selama janur kuning, Enggak. selama Bukan. bendera kuning belum melengkung. Kalau itu bukan Nggak, konsep itu ini bukan selama kompetisi. bendera kuning belum ini kan. Iya dia Enggak, kalau si Nancy, ceweknya Nancy. udah punya cowok, itu bukan kompetisi lagi namanya. Apa? Itu kayak lebih merebut ya. Kan kalau kompetisi itu kan ini belum punya siapa-siapa nih, Sportif. ya Oh, kan? mereka Iya, belum iya. belum pacaran lah ya, masih kayak dekat. Apa yang kita kejar piala ini belum punya siapa-siapa kan? Oh, Kita masih jadi ngejar. kayak cewek ini lagi deket sama dua cowok, lo harus bersaing, lo harus milih gua gitu. Oh iya. Iya benar itu benar. Pinter loh Manjoy. Benar itu benar. Itu bukan Buat, kompetisi. buat tapi tahu itu- sendiri kan, oh, apa tolak ukur gue semana sih nih? Oh, tolak ukur ya, bukan tolak ukur kayaknya deh. Bukan tolak ukur sih. Iya, Iya benar, tolak limit ukur. diri lo. Limit ya itu maksud Kemampuan gue. lo semana. Apa Makasih bedanya ya guys. limit sama tolak Nih, Belum dong. Belum dong. Kalau Kak Adi sendiri, Eh, jangan cuma nanya-nanya doang lo sudah jawab. saya host nggak usah tanya lah. Saya Nggak nanya bisa. aja. Nggak, Lebih jawab. ke ini sih. Nggak ada negatifnya sih sama kayak aja. Kalau kompetitif tuh. Karena di era zaman now, di zaman sekarang ini Gen Z gitu kan. Di mana-mana persaingan, mau masuk ke sekolah bagus harus persaingan, mau kuliah dapat tempat bagus di UI juga bersaing, bukan masalah uang juga. Jadi di zaman sekarang ini memang dibutuhkan jiwa kompetitif yang tinggi. Kenapa? Karena di situ dengan mempunyai jiwa kompetitif kita bisa tahu nih batas diri kita semana, kita bisa mengembangkan diri kita sampai bener-bener semaksimal mungkin. Iya. Dari situ, dan jujur menurut gua orang-orang yang punya jiwa kompetitif itulah orang-orang yang mempunyai chance untuk lebih bisa membanggakan dirinya sendiri, bahkan keluarga, dan juga bisa chance-nya untuk sukses lebih besar gitu. Karena dia orang yang jiwa kompetitif itu kan orang yang bisa dibilang yang mentalnya kan Kuat. Kuat. kuat gitu. Mungkin Kompetitif. maksud aku sama Kak Dila negatifnya itu lebih ke kayak misalnya lo berkompetisi sama orang tapi lo jahat kalau yang jatuhin orang ini, matiin rezeki orang ini Iya. itu mungkin. Oh, berarti jiwa kompetitif tapi Ya, yang positif kan ada nih. kan, yang negatif kan, yang negatifnya kayak ada, misalnya, iya. Misalnya gue mau dapetin peran ini, misalnya di dunia kerjaan, tapi dua orang ini bersaing dia jahat, kayak dia ke sini duluan ngejilat, jelek-jelekin. Iya, bersaingnya nggak sehat lah. Nggak sehat, itu kali ya negatif kalau ada jiwa itu kali ya. Iya. Gue ada pertanyaan. Iya, bener. Apaan tuh? Harus gitu ya. Selama hidup kalian, kompetisi apa yang pernah kalian alamin itu kegagalan? Kompetisi kegagalan apa yang pertama kali kalian alami? Yang pertama selama kali Apa atau yang terbesar. terbesar deh. Kegagalan terbesar dalam kompetisi apa yang Aku gagal? berangkat dulu ya guys. Pergi dulu. Banyak loh, nggak cuma Ya. percintaan loh. Iya, iya. Iya, bukan percintaan. Tapi yang tergagal. Justru karena Iya, bukan percintaan kan makanya itu takut. yang bisa bikin kayak Drop kok ya? gagal sih gitu. Iya. Pernah nggak Manjai? Apa hidupnya lurus-lurus saja, diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa? Wow. Orang dia pacaran aja ini tadarusan. Oh, alhamdulillah. Masa iya? Kok lu nggak percaya sih? Ada nggak Manjai? Tampang gua. Kalau sampai gagal terus, tapi ini sampai terpuruk nggak sih? Boleh. Gagalannya? Nah itu tuh kalau terpuruk itu gue nggak pernah kayaknya. Sombong. Iya maksudnya, jadi emang gue sebenarnya gue ini orang yang tujuan gue cuman ya udah gue menang Iya sih. enggak gitu. Iya. Maksudnya emang nggak yang kayak kemarin omongan ekspektasi ya. Ekspektasi gue emang nggak setinggi langit gitu. Emang Cuma tujuan Nonton nih berarti. Manjai nonton ya? Nonton berarti keren Iya lah. lah, nonton. Nggak kayak Pavandega ada Instagram @Pavandega. Iya, dia sekarang Dia lagi follow banyak aja juga enggak, selain Andi. subscribe aja enggak. Astagfirullahaladzim. Itu di belakang kamera tuh. Padahal dia salah satu Iya. tim ide garasi. Tim ide garasi. Adminnya dia Admin. Follow sebenarnya. enggak, Iya. nonton enggak, follow Dia nggak TikTok pernah enggak. pengen mau kalian tahu kalau dia ada di Iya. ide garasi. Coba Namanya tolong diserang. Pavandega, ntar gue tag. Instagram Pavandega. @pavandega pakai V. Parah ya guys ya. Iya, parah banget lu di.
Padahal bisa semua jadi ini Adi. terjadi karena dia. Semua ini karena dia benar. Emang Jadi bangsul. gimana? Jadi Iya. gimana? Jawabannya apa? Ya kalau sampai terpuruk itu kayaknya enggak. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau lu nggak pernah nggak? Nggak harus terpuruk kan ya? Mm-mm. Banyak sih, Mbak. Bingung, gue sampai bingung. Yang pertama kali aja. Yang pertama benar-benar kali. yang berkesan Yang sama terlintas. lu. Yang berkesan. Oh, kalau percintaan nggak usah ada banyak ya. Ini aja kerjaan waktu itu. Kerjaan. Waktu itu gue pernah iklan, lama banget deh, lama banget. Itu iklan gue sebutinnya ya, nggak apa-apa ya. Iklan sabun muka Biore. Hmm. Itu kan gede budgetnya. Hmm. Sampai yang di Sudirman datangnya tuh, Sudirman datang. Sampai gue banget, sampai gue tinggal di 3 orang. 3 orang itu gua, satu lagi gue lupa siapa, kalau nggak salah Mandala deh. Mandala Suji. Sama waktu itu bareng gue nge-gym ya, ingat kan? Dia nge-gym. Sama Iko Wais. Nah, kira tinggal berdua, akhirnya alhamdulillah dapat dua, budgetnya 500 juta. Iko udah Iklan. jadi talent tuh ya? Baru muncul pertama film si The Raid. Merantau? The Raid. Oh, The Raid. Baru keluar The Raid, gue lupa tahun berapa itu, pasti kalian tahu, entar cari aja The Raid tahun berapa. Di situ tinggal berdua, tinggal dua, ya gue udah berharap kan, wah kalau dapet nih buat nyokap gini. Di situ kayak nggak, cuma ya udahlah, ya sadar diri juga kan, maksudnya di situ gue belum siapa-siapa, sampai sekarang juga belum siapa-siapa sih, maksudnya di situ Iko udah lagi naik-naiknya, Bang Iko, Yang dapat Bang Iko Iko ya? iya, Kois, kalian Bang Kois, gitu deh, di situ ngerasa kayak dan di situ gue ngerasa apa ya yang kurang dari gua, banyak ternyata kalau dibanding Kois, nggak, gua nggak bisa fighting, nggak bisa apa Ya guys ya? Emang banyak sih. ya udah lah ya, jadi Bang Kois, dan Bang Iko ajak dong Bang Iko, Di Labonan dulu deh, di Labonan. Sabar ya. hah? Sering gue. Sabar, udah sabar gua. Di Labonan dulu. Nah, di Labonan dulu. Sampai nah. Connect dulu ya, biar nggak sama. Copy paste. Apa ya? Kan pengalaman beda. Ya kalau aku tuh kompetisi, lebih ke kompetisi sama diri sendiri sih. Aku kayak ngerasa aku gagal banget. Ini yang paling besar kan, yang paling menyedihkan nggak sih? Ya nggak sih, menyedihkan yang kayak paling pahit lah. Besar boleh, pertama boleh. Ya aku mau yang besar dong. Enggak. Mau yang besar? Aku mau yang besar. Sukanya yang besar? Kayak, kompetisi, lebih ke kompetisi bersaing sama diri sendiri, pencapaian yang belum bisa aku dapetin. Padahal sebenarnya aku udah bisa, cuma aku lengah aja gitu kayak. Terus jadi kayak aku punya satu mimpi sebelum almarhum opa meninggal, aku kayak pengen sebelum opa meninggal aku pengen ngasih ini, aku pengen opa berangkat ke sini gini, pengen kayak ada itulah. Dan sebenarnya aku ada jalan untuk ke situ, semua itu sebenarnya udah ada, udah di depan mata aku. Jadi kayak aku udah bisa aja tuh ngasih semua mimpi itu untuk opa, tapi aku agak sedikit lengah, sedikit kayak itu balik lagi ke diri sendiri. Aku kayak nggak nge-push diri aku banget. Akhirnya ya sampai almarhum baru kayak itu kegagalan aku aja menurut aku. Penyesalan, iya, tapi kan nggak kayak ya kompetisi sama diri sendiri. Iya, Iya. kalau di Labonan guys ya Ngerti. Gue sering gue. sering gagal. Hal kecil, hal kecil. Gagal. Sering gagal. Sering. Tahu lagi. Kalau mungkin gue nggak akan nyampe di sini kalau gue nggak sering gagal sih. Tuh. Gitu. Waduh. Udah lagi. Kalau diceritain 2 buku jadi. Ya, Satu yang bukunya, terbesar satu aja. bukunya Dibikin bab 5-nya aja dulu. Gue tahun 2014 pernah bikin kantor advertising sama teman gue. Aku magang tuh kan. Ya. Terus. Pokoknya ada berapa ya foundernya? 4. Gue salah satunya, terus abis itu udah gue tabung dulu aja deh, ini hadiah ulang tahun nyokap gue nih, gue mau beliin sesuatu yang besar lah gitu. Aduh sedih. Terus pas di momen 2 minggu sebelum nyokap gue ulang tahun itu gue tahu tuh keuangan kantor kok aneh ya gitu. Salah satu, gue nggak nyalain teman gue gitu, gue yang lengah. Gue kok keuangan kantor aneh. Terus udah akhirnya gue datang ke bank, gue iniin semuanya, cek semuanya, Mutasi. banyak kemana-mana dan penyelewengan itu. Di antara salah satu teman lo itu. Ya, tapi gue nggak nyalahin orangnya. Guenya yang kenapa nggak dari awal kantor itu ini gue teliti iniin gitu. Tapi sampai sekarang masih temenan sama itu? Apa Slack?
Slack enggak sih, tapi Tapi gue musuhan. tahu, Tapi cukup musuhan. cukup tahu. Gue kita tuh tipenya sakit hatinya tuh nggak lama ya Jok. Gue tipe orang yang udah kesel, gue narik diri biasanya. Gue kalau kesel narik diri sampai gue redam, sampai ya udah deh selesai udah gitu. Beberapa ya gue 8 bulan lah gue nggak mau nyentuh kerjaan, mau ditawarin apapun gue nggak mau waktu itu. Sampai segitunya. Gue ke Padang, gue ke Bali, gue kemana-mana. Healing. Dibilang healing juga enggak sih sebenarnya, nambah stres. Ngeluarin duit kagak, masuk kagak. Ngeluarin duit yang ada. Tuh. Kalau Kak Azal? Bapak sendiri. Kalau gue tuh banyak gagalnya di hidup dibanding mulus. Berhasil ya. Kalau gue bilang sih 70% banyak gagalnya. Tapi gak tau sih, mungkin dari kecil kali ya. Dari kecil gue selalu dipandang sebelah mata gitu sama orang-orang. Itu yang bikin gue kayak pengen nyerah terus. Ada satu saat gue lulus gue ujian SMA buat masuk perguruan tinggi. Kuliah itu kan gue kan orangnya malas banget dulu, orangnya malas banget. Terus pas lagi mau ujian mau masuk kuliah, gue mau ngubah pola belajar gue jadi lebih rajin pada saat itu. Akhirnya gue ikut BTA. Kalau ada yang tahu tuh angkatan gue ada BTA 8 dan 68, gue ikutin dua-duanya. BTA itu apa ya? Bimbingan kayak kursus buat UAN gitu. Buat UAN juga. Buat Nah, gue tuh dari situ gue ketemu sama perkumpulan teman-teman gue SMA dari itu kan SMA-nya beda-beda ya. Ada SMA 8, 68 yang favorit. Gue mau masuk komunikasi waktu itu. Dan kesejahteraan negara. Iya bener gak sih? Gue lupa deh. Administrasi negara nggak salah. Nah itu passing grade gue selama, jadi gue punya 5 teman itu, passing grade gue yang dari emang kan kita kan tryout kan berulang-ulang kali ya. Sampai akhirnya yang awal passing grade-nya rendah, meningkat dan akhirnya gue paling tinggi dibanding teman-teman yang gue lain. Itu pas tryout. Gue ngerasa gue udah pede nih. Oke. Akhirnya gue udah pede banget dan teman-teman gue juga udah pada pede semua. Teman gue tuh ada yang mau masuk akuntansi, ada yang mau masuk hukum di UI. Emang gue pengennya UI waktu itu. Karena kakak gue duduknya UI. Lo pengen apa dulu? UI apa? komunikasi. Nah. Udah selesai itu, passing grade-nya kalau nggak salah UI itu 32 apa 30. Nah itu gue nyampe 34. Gue udah pede banget tuh. Nah pas hari H, nggak tahu kenapa, semua 4 teman gue yang tadi di bawah, itu semuanya masuk. Akuntansi masuk, hukum masuk. Dan setelah itu tuh gue sempat ketemu sama mereka. Kayak gue kalau nggak salah tuh ketemu di salah tempat di daerah Jakarta Timur. Dia bilang, gue masuk, ini masuk. Gue bener-bener kayak ngerasa, kenapa ya gitu? Kenapa Tuhan nggak adil? Gue dari kecil, gue selalu dipandang sebelah mata. Terus gue udah berusaha nih, kakak gue semuanya sukses, dengan gampangnya dia masuk UI. Gue udah belajar nih, gue udah mau masuk passing grade pun gue tryout udah lewat. Kenapa Tuhan nggak ngasih gue itu? Itu gue bener-bener kayak apa ya? Sedih kayak gue ngurungin diri ya, kayak kecewa sih pasti. Sampai akhirnya gue nggak masuk swasta, makanya gue tuh telah setahun kan. Akhirnya gue ikut kursus lagi. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin Tuhan ngasih yang lain. Jadi selama kursus nggak mungkin kan, jadi kayak selama setahun gue kursus, itu gue harus diisi dengan kegiatan-kegiatan lain. Jadi kalau kalian tahu, sebenarnya nggak banyak yang tahu sih. 2007 gue tuh sempat masuk entertain. Untuk mengisi selama setahun itu, gue mau menuju ke UI lagi karena gue nggak mau ngalah. Gue kompetisi, itulah gue kompetisi sama diri gue. Kakak gue semuanya bisa, kita sama-sama kasih makan nasi kok gitu. Gue nggak mau dari kecil gue selalu gue rendahinnya dari luar ya, bukan dari keluarga ya. Maksudnya pandang sebelah mata di luar. Gue pengen bisa sama kayak kakak gue yang semuanya bisa masuk UI. Akhirnya gue setahun, dan gue sempat masuk entertain. Tapi ternyata, nah ini lagi pas di entertain pun,
gue ngerasa bego, nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak bisa acting, gue dimarahin sama sutradara gue, dan akhirnya gue nangis juga di situ, tapi nggak di depan orang-orang. Sampai ada satu judul gue sama ada pemain senior, sampai ini gue tuh bocor masih ada sampai sini, karena gue nggak bisa acting, terus gue ditabrakin beca, terus bocor, terus bukan gue yang disalah, gue bukannya mereka minta maaf, tapi emang gue yang salah, dan gue yang menyadar itu gue yang salah. Lagi-lagi gue dibodohin gitu, lagi-lagi gue dibilangin gue bego, makin terpuruk kan. Makanya gue bilang 70% kehidupan gue tuh gagal semuanya. Iya. Nah tapi mungkin itu takdirnya Allah kali ya, kayak Zof lu bakal dijalanin dulu yang kayak gini-gini, nanti pada akhirnya mungkin dia bakal ngasih sesuatu di belakangnya. Nah disitulah kepercayaan dirinya gue nggak punya, gue ngerasa gue tuh nggak punya skill apa-apa. Jadi gue tuh kayak hidup gue tuh cuma nge-service orang-orang yang di sekitar gue. That's why kenapa gue jadiin kayak gini, karena gue ngerasa kayak gue tuh nggak ada gunanya. Jadi seenggaknya lu ada gunanya adalah dengan service nyokap lo bisa bantuin kakak lo segala macam. Jadi selama setahun itu gue masuk entertain, nggak sampai setahun sih, 8 bulan gue ngumpulin uang, ya itu buat nyokap gue aja, walaupun hasilnya nggak seberapa gitu. Dan gue cobain lagi untuk UI, gak lolos lagi. Terus gue rasa kayak, gue senyum aja kayak, ya udah, mungkin emang skill lu Zof yang kayak gini aja gitu. Akhirnya gue masuk swasta di Baramadina. Nah disitulah mungkin Tuhan ngasih jalannya dari situ sampai akhirnya gue masuk advertising, sampai akhirnya mungkin Tuhan baru ngasih lihat kayak keahlian lu bagian ini loh Zof. Lu ada sisi kreatif tersendiri yang mungkin secara akademik lu nggak bagus, tapi lu punya. Tapi setuju nggak kalau kegagalan yang banyak banget itu tuh yang nganterin ya makin padat lagi dalamnya di kita tuh. Iya. Makin lagi. Kayak gue yang sekarang gitu, gue tuh selalu kayak suka flashback sama diri gue yang dulu banget, gue masih sekolah, gue masih kuliah. Itu tuh gini deh, dari sekolah aja culun banget. Culun itu dalam arti gue tuh nggak masuk tongkrongan. Even kuliah pun juga sama gitu. Nggak masuk ini populer tongkrongan. Zaman dulu tahu kan kita Facebook apa punya tongkrongan keren gitu. Iya, tapi gue lewat nih. Dia duduknya di situ aja dulu kuliah dia. Karena gue ngerasa kayak gue tuh nggak ada yang ngeliat gitu loh. Ibarat lagu Creep. Iya, ngeliat. Ada yang ngeliat, jadi kayak udahlah. Gue jalanin aja. Makanya gue tuh dulu kalau kita kebahas kemarin tuh ekspektasi gue nggak mau muluk-muluk. Gue tuh nggak mau muluk-muluk, gue pengen ini aja. Ternyata ya Tuhan tuh baik banget sama gue, dia ngasihnya yang lebih mungkin. Dia ngasih yang lebih. Nah di saat gue lebih, gue mau balik lagi kan dulu. Gue buat kalian semua gitu. Tapi kita nggak mau muluk-muluk tuh bukan berarti sebelumnya nggak nyoba sih sebenarnya. Sudah, gitu. Udah nyoba pernah semua. nyoba. Kenapa nggak muluk-muluk lagi? Karena udah pernah. Iya. Kecewanya itu Kecewanya yang parah. wah susah loh untuk ketemu diri sendiri lagi, untuk betul. bangun Iya. lagi tuh. Ini gue bilang itu baru kerjaan, Iya. belum percintaan, Iya. lebih parah lagi kan. Makanya jadi pribadi gue yang kayak gini sekarang tuh ya asahan-asahan yang kemarin. Iya, Ada pupuknya tapi lah ya. setelah kejadian besar itu ketemu lagi gagal kayak ya udahlah. Iya. Sebelumnya Lagi gue kayak ada udah yang terima aja gitu ya. Iya, ya udahlah. Dia tuh suka gemas sama gue Ya, sebenarnya. sebelumnya kayak pikiran kayak sekarang kayak ya udahlah. Iya. Ya emang gue gemas sama lu. Iya, tapi udah ngelewatin yang lebih besar dulunya gitu dan bangkitnya Makanya susah. Jadi pada akhirnya ya udah kayaknya rela lebih ini, mungkin ada setelah itu yang lebih baik lagi udah gitu. Bukan menyerah ya, tapi mencoba tetap nyoba yang terbaik. Kalau emang itu jalannya ya akan ada aja jalannya gitu. Iya. Tunggu, gue pengen nanggepin. Jadi kalau gue pernah dengar kata-kata nih, dengar dari kata cerita Azov tadi, kalau pernah dengar ceramah juga gitu, ada yang bilang saya lebih suka kalau saya gagal gitu loh daripada saya sukses. Kenapa? Ya mungkin dua-duanya suka tapi jadi nggak ada yang sedih gitu. Caranya adalah katanya kalau kita sukses itu kan keinginan Azov,
Tapi kalau gagal, oh ini Allah punya keinginan lain. Iya, Gitu loh. Benar. Allah punya keinginan lain. Itu cara untuk agar kita supaya nggak terlalu kecewa dengan apa kegagalan-kegagalan. Gitu sih. Nah, bukannya kebalik ya? Bukannya kebalik ya? Kalau gagal itu berarti emang bukan Kalau kita gagal, itu berarti keinginan Allah. Allah punya keinginan Iya, lebih daripada punya. itu. Kalau Kalau kita sukses, bukan itu keinginan Allah juga? keinginan kita. Tapi keinginan kita ingin sukses gitu loh. Paham nggak? Ya ingat. Nah, itu. Emang Semua agak keinginan, pasti keinginan. agak berat nih. Ada keinginan sukses. Jadi tapi justru kegagalan-kegagalan itu yang bikin lo sampai sekarang kesini, yang nyasar kesini gitu loh. Iya, Kasar kata, kalau lo masuk sana ya nggak akan ada lo sekarang. Makanya gue Lo bilang jadi kalau- mungkin kadang jadi apa ya gue mikir dia? sih kalau misalkan seandainya gue masuk Iya. UI pada saat itu ya, kemungkinan sih gue gak bakal ada di sini. Nggak Gue ketemu pasti gua. bakal di akademik sih. Ya kan nggak ketemu gua, nggak ketemu ya semua gitu. Jadi emang semua tuh udah ada jalannya masing-masing. Jadi jangan kalian semua nganggap bahwa kegagalan kalian tuh jadi kalian tuh nggak punya kemampuan, nggak punya apa. Yakin aja dalam kegagalan pasti akan ada hikmahnya. Yang bener nggak di? Pasti akan kegagalan itu akan mengantarkan kalian ke tempat-tempat yang baru yang lebih sukses dibanding Bener. Aku setuju. situ. Karena ada rahasia di balik rahasia itu ada Iya. dia gitu. Setuju. Dan hanya Allah yang tahu. Dan justru itulah yang membuat hidup ini menjadi lebih berwarna dan lebih indah. Misteri hidup. Kita nggak tahu mau jadi apa ke depannya. Kita gagal ini besok jadi apa. Sekarang bisa jadi tukang beling, besok jadi apa? Tukang kaca. Ibaratnya Jadi, sebenarnya usaha. kalau lo langsung sukses tuh lo ngerasa kenyang sih. Nggak Kalau puas, lo langsung sering puas. gagal, lo akan sering ngerasa lapar dan butuh ilmu-ilmu baru lagi gitu. Stay hungry, stay full. Saya hungry. Tetaplah untuk lapar. Iya, Betul. tetaplah jadi orang lapar.